Hai, nama saya Ben dan selamat datang di channel Ben Perimen, sebuah channel video esai yang akan membahas lebih dalam tentang nilai-nilai intrinsik dalam sebuah film. Untuk video pertama, saya ingin membahas satu hal yang selalu membuat saya gatal. Saul makes 10. 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more? All right, we'll get one more. Ya, bromance. Menurut saya, plot ini masih jarang banget dipakai dengan tepat dalam sebuah film. Hanya ada beberapa film bertema bromance yang bikin penontonnya greget. Karena kebanyakan film yang pakai tema bromance cuma ngangkat dua hal, pesta dan hura-hura. Ini sih kayaknya terjadi karena ada miskonsepsi dari istilah bromance yang dianggap kalau hubungan ini hanya bisa terbentuk karena kesamaan hobi semata. Padahal kalau udah pernah ngerasain, hubungan platonic bromance sama berkualitasnya dengan jenis hubungan lainnya loh. We should do this again sometime. Nah, kalau kamu sependapat dan ingin mencari film dengan tema bromance yang kental, saya ingin merekomendasikan salah satu film yang menurut saya punya plot bromance yang sempurna. Burnt memang bukan film yang fokus pada hubungan sebuah bromance. Ini film tentang dunia high-end dining. Tapi berkat plot cerita dan desain karakter yang ciamik, bromance berhasil menjadi salah satu unsur cerita yang sangat penting. Alasan utamanya, bromance di Burnt diperlihatkan secara realistis. Tidak ada hura-hura, tidak ada party minum-minum, langsung fokus memberikan sebuah koneksi emosi yang dalam pada karakter yang terlibat bromance. Hal lain yang membuat bromance pada film Burnt begitu menarik adalah bagaimana film ini memperkenalkan bromance pada penontonnya, yang pada umumnya dilakukan dengan cara seperti di film Don Jon ini. Johnny boy! John, what's good, baby? What up? You good? Yeah, am I right? Johnny, look at me. Is everything good with you? What's the matter with you? Get the fuck off me. Jadinya nggak natural dan kerasa superficial oleh penontonnya. Kerasa banget aktingnya gitu. Bandingkan dengan apa yang dilakukan di film Burnt. Hello, Reese. Little bird told me you lost your touch. So little lobster confirmed it. Leave us alone. Dari narasi tersebut, penonton langsung mengerti bahwa dua karakter ini, Adam Jones dan Montgomery Reese, punya sebuah histori, sebuah sejarah di masa lalu yang penuh konflik dan membuat mereka saling bermusuhan. Well, you don't cook, you warm food up in condoms. Frying pans, flames, and booze went out with Adam Jones. And please don't think I'm impressed with the water. You're an addict. So if it's not alcohol now, it'll be coke or booze or fucking every girl you meet. Because you're addicted to the way you feel every second of the day. Ini serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh Rusty dan Danny di film trilogi Oceans, di mana dari gaya komunikasi mereka, kita tahu kalau dua karakter tersebut punya hubungan emosional yang dalam dan bromance yang mereka miliki sudah berjalan sangat lama. We gotta grease, man. We gotta grease, man. Nah, lalu bagaimana cara memperlihatkan bonding yang sudah berjalan sangat lama tersebut? Cara paling gampang adalah dengan memperlihatkan para karakter yang terlibat bromance melakukan ritualnya, mulai dari minum-minum, nonton bareng, kongko bareng, atau sekedar melakukan aktivitas bersama di base camp mereka masing-masing. Tapi buat saya, ini sama aja kayak yang dibilang Tony Zhou dari Every Frame a Painting. This is just lazy filmmaking and boring. We've seen it a million times. Kalau bromance mau kerasa nyata ke audiensnya, lakukan apa yang seperti John Truby pernah bilang. The way that you get an audience to care about a character is you make that character as detailed as possible, meaning we give them as many character traits as we can. This is not the best way to go, because those tend to be very superficial elements of a person, and that's not what makes an audience care about a character. Inilah apa yang dilakukan pada film Burnt, di mana karakter yang terlibat bromance justru tidak dijelaskan dengan detail, sehingga penonton didorong untuk mencari tahu apa sih hubungan yang mereka miliki. Doomed youth is romantic. Doomed middle age really isn't. Please don't. Lalu, bagaimana cara membuat penonton percaya dengan hubungan bromance yang mereka miliki? If you have any humanity left, leave Tony Bellardi and his father alone. If you fucked up the sauce with too much lemon juice,
penonton diperlihatkan bagaimana Reese memberikan reaksi yang sesuai dengan hubungan rivalitas yang mereka miliki. Mulai dari ketika Adam Jones membuka restorannya dan gagal karena sepi pengunjung, I booked under the name of O'Reilly. He's my priest. Come to deliver last rites. Lovely room, Tony. It's very Paris 2007. Please tell Adam not to bother to come out to see me. I'm sure he's very busy. It being opening night. Hingga Montgomery Reese yang super kesal ketika restoran rivalnya dipuji oleh kritikus makanan. Jadinya kelihatan natural banget, jelas banget gitu. Apalagi penonton juga diperlihatkan bahwa biarpun dua karakter ini saling bersaing dan saling menghina satu sama lain, ada sebuah batasan yang tidak boleh dilewati. Adam? I didn't invite her. She came with another guest. Sebuah gestur yang sangat sederhana, tapi detail kecil seperti inilah yang membuat bromance terasa semakin nyata. Who is she? That is Jean-Luc's daughter, Anne-Marie. Time's just right. Dengan teknik cerita seperti ini, penonton tidak hanya bisa melihat bonding antar dua karakter tersebut, tapi juga membuat emosi penonton ikut terlibat di tengah-tengah konflik dari hubungan bromance yang mereka miliki. Hasilnya, penonton akan benar-benar bisa merasakan koneksi batin dan koneksi emosi yang kuat ketika klimaks cerita ditampilkan. Yaitu ketika Adam Jones mengalami mental breakdown, tapi Reese malah menjaga dan merawat Adam supaya dia tidak melukai dirinya sendiri. Sebuah klimaks yang menurut saya sangat indah, karena dari kombinasi setting yang clean dengan narasi yang singkat, penonton bisa merasakan koneksi emosional yang sangat kuat, yaitu bromance yang dibungkus oleh hubungan rivalitas. Karena bagi seorang pria, tidak ada sebuah statement yang lebih tinggi selain pengakuan dari rival terberatnya. Why'd you take care of me? You're better than me. Which makes you the best. But the rest of us need you to lead us to places we otherwise wouldn't go. Inilah yang bikin bromance di film Burn berhasil bikin greget penontonnya, di mana kita sebagai penonton turut merasakan sepercik dari koneksi bromance yang terasa nyata tersebut. Ya sebenarnya klimaks nggak harus dibangun menggunakan statement dari rivalnya aja sih. Ada beberapa film yang memperlihatkan bromance dengan teknik yang berbeda, tapi pada prinsipnya semua sama, yaitu dengan memperlihatkan koneksi emosi yang nyata. We could always. By tomorrow. Melalui interaksi dan konflik yang biasanya terjadi pada sesama pria secara natural. That is the last time you will ever refer to my mother's titties. Langsung nusuk dan bikin penonton greget pengen punya hubungan bromance. Father, fuck you, man. How you gonna tell me 60-30? You don't dictate to me. I'm Floyd motherfucking Henderson. You and Mark, I made you and that motherfucker. You can't sing, hum, or motherfucking skip. That a bitch. Skip on these motherfucking nuts. You and Mark made you rest in shit. Motherfucker, I'm Floyd fucking Henderson. You possum-faced motherfucker.